Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anang Med yang senantiasa dan masih istiqomah berbagi untuk menginspirasi. Kita sudah masuk ke utul UGM bab kimia. Kita akan masuk ke pembahasan nomor 36 sampai dengan nomor 40. Namun sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen. Nah, jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan apa yang terbaru dari channel saya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, nomor 36, titik didih suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing adalah 0,05 dan 1,86 derajat Celcius per mol, maka titik beku larutan tersebut adalah Oke. Nah, di sini ada dua informasi. Pertama, dia sudah ada titik didihnya dari suatu larutan. Nah, kemudian dia menanyakan titik beku dari larutan. Yang pertama kita lakukan adalah, dan perlu kalian ingat, di perubahan delta TB, nah, titik boil ya, itu sama dengan tetapan boil. Nah, titik bukan beku ya, ini berarti boil itu titik didih ya, tetapan titik didih dikali dengan molalitas, bukan molaritas ya, M kecil ini molalitas. Ini karena berhubungan dengan massa. Kalau molaritas berhubungan dengan volume. Nah, dikali dengan I. Nah, dikali dengan I. I di sini itu adalah faktor pengalinya Van Hoff ya, faktor Van Hoff yang nilainya sesuai dengan besaran dari derajat yang misalkan positifnya, misalkan Na plus, maka nilainya sama dengan 1. Jadi sesuai dengan derajatnya. Oke, kita langsung saja perubahan dari titik boilnya di sini, titik didihnya. Jadi kita fokuskan ke air ya. Nah, titik didihnya air kan 100 derajat, berarti di sini nilainya adalah 100,25 dikurangin dengan 100 derajat Celcius. Nah, gini ya. Ini nilainya sama dengan Kb-nya adalah 0,05 dikali dengan M-nya, nah, molalitasnya, dikali dengan I. Nah, karena di sini senyawa organik, ya, senyawa organik berarti bukan dari golongan elektrolit, berarti dari non elektrolit. Berarti kalau non elektrolit dalam hal ini tidak bisa menghantarkan arus listrik, maka faktor pengalinya, faktor Van Hoff-nya I sama dengan nilainya 1. Nah, makanya kita anggap nilainya 1. Nah, setelah perhitungan ini kalau dikurangi nilainya adalah 0,25 sama dengan 0,05 dikali dengan M. Nah, kalau kita bagi, maka nilai molalitasnya adalah 0,25 dibagi dengan 0,05. Ini kalau kita hitung nilainya adalah 25 bagi 5 ya, maka nilainya adalah 5. Nah, kalau kita sudah dapat, maka kita tinggal mencari nilainya. Nah, nilainya apa ini? Rumus dari delta TF-nya. Jadi perubahan dari titik bekunya. Jadi perubahan titik beku delta TF itu rumusnya sama dengan tadi titik didihnya. Maka tetapan dari titik titik beku freeze dikali dengan M juga dikali dengan I. Nah, gitu ya. Berarti yang kita cari delta TF-nya sama dengan KF-nya kan sudah ada 1,86 dikali 5 dikali dengan I-nya faktor Van Hoff-nya 1. Sehingga kita dapatkan nilai delta TF-nya menjadi 1,85 dikali
dengan 5. 1,86 dikali dengan 5. Maka didapat 9,3 ya. 9,30 berarti 9,3. Nah, kita sudah dapat nilainya adalah 9,3. Nah, kalau mencari titik beku dari larutannya adalah titik beku dari air, jadi titik nilai suhu titik beku dari air S di sini ya, berarti dikurangin dari titik beku suatu larutan. Nah, itu sama dengan delta TF. Maka ini kita punya ini 0 derajat dikurangin dengan delta TF dari larutan, nilainya adalah 9,3. Nah, kalau kita hilangkan maka delta TF-nya detik F-nya adalah 0 dikurangin 9,3. Sehingga kita dapat nilai TF-nya adalah minus 9,3 derajat Celcius. Nah, ini yang kita peroleh dari soal pertama ini nomor 36. Tapi kalau dilihat dari pilihan jawabannya tidak ada, tapi yang mendekati adalah minus 0,93 derajat Celcius karena mirip bentuknya. Nah, bagaimana dengan demikian? Berarti di sini ada kesalahan dalam hal penulisan, dalam hal ini si pembuat soal mungkin ada kelalaian dalam penulisan. Di mana letak kelalaiannya? Mungkin di dalam soal di sini yang kalau menurut saya itu bukan 0,05 tapi 0,5. Sehingga kalau kemungkinan, berarti ini asumsi saya. Jadi untuk asumsi ini, untuk di soal ini nilainya ini adalah bukan 0,5 KB-nya tapi 0,5. Sehingga kalau kita hitung nilainya menjadi delta TB sama dengan KB dikali dengan M dikali dengan I. Maka penulisannya 0,25 sama dengan 0,5 dikali dengan M dikali dengan 1. Sehingga M yang didapat adalah 0,5. Ini ya. Jadi bukan 5. Kalau tadi kan kita dapatnya adalah 5. Tapi kalau kita menggunakan KB-nya adalah 0,5, maka dapatnya 0,5. Sehingga dengan demikian maka delta TF yang kita peroleh pun juga berbeda. Nilainya 1,86 dikali dengan 0,5. Sehingga kita dapat nilainya adalah 0,93. Sehingga kalau kita hitung, nah TF-nya adalah 0 derajat dikurangin 0,93 derajat. Maka TF-nya di sini menjadi minus 0,93 derajat Celcius. Nah, gini ya. Jadi jawaban yang benar harusnya adalah yang D kalau berdasarkan asumsi saya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikut, seorang siswa membuat larutan asam lemah, yaitu Ha, konsentrasinya adalah 1 molaritas. Tadi molaritas, ini molaritas ya. Larutan yang diperoleh memiliki pH 2. Nilai Ka dan dari asam lemah Ha tersebut adalah berapa? Nah, kita punya nilai, karena ini asam, maka konsentrasi dari H+ untuk asam lemah itu bisa didapat dengan cara akar dari nilai Ka, jadi tetapan asam lemahnya, dikali dengan konsentrasi dari asam lemahnya. Oke ya, ini yang kita dapatkan ya. Nah, sementara kita tahu pH-nya, nah pH sendiri rumusnya adalah min dari logaritma H+-nya. Sehingga kita bisa dapat kalau seandainya pH-nya adalah 2, nah 2 sama dengan min log dari H+-nya, maka nilai H+-nya berapa? Nah, berarti nilai konsentrasi H+-nya berapa? Nah, ini bisa didapat dengan cara pangkatkan. Ini karena ini derajatnya nilai pokoknya adalah 10, maka 10 pangkat, nah di sini minus, maka minus sesuai dengan pH-nya. Minus 2. Jadi kita sudah dapat konsentrasi dari H+-nya adalah 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, kemudian di berikutnya adalah
kita langsung kalau sudah dapat kita masukkan ke soalnya. Nah, jadi dapatnya sama dengan akar dari KA-nya kita sudah dapat, berarti di sini adalah 10 pangkat min 2 sama dengan KA dikali dengan konsentrasinya adalah nilainya 1. Nah, ini kita punya nilainya 1. Berarti di sini kita tuliskan 1. Kemudian kita kuadratkan dua belah pihak jadi 10 pangkat min 4 ya, karena min 2 dikali 2. Dan ini dikuadratkan dapatnya KA. Sehingga kita dapat nilainya adalah 10 pangkat min 4. Atau bisa ditulis 1 dikali 10 pangkat min 4. Dan jawabannya sesuai yang ini D. Kita lanjut ke soal nomor 38. Nah, di soal nomor 38 sebenarnya soalnya mudah ini ya. Jadi kita bisa langsung ke dalam sudut soal yang di sini. Di sini ada reaksi inti N nitrogen. Di sini ada nomor massa dan nomor atom ditambah dengan X menjadi oksigen nomor atomnya 8, nomor massanya 16 ditambah dengan hidrogen, kemudian siapakah simbol X ini? Sebenarnya mudah sekali ya. Kalau untuk jadi 7 di sini kemudian ada 8, kita tambahkan 1, 9. 7 biar jadi 9 berarti di sini nambahnya 2. Kemudian dengan cara yang sama juga 16 tambah 2, 16 ditambah 2 adalah 18, sehingga 14 tambah berapa biar jadi 18? Tentu tambah 4. Jadi X-nya ini adalah nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Nah, nomor atom 2, massa 4 itu sesuai dengan hitungan adalah helium ya. Nah, helium 2 di sini 4. Nah, ini helium. Nomor atomnya dia kan 2. Ini gas mula helium. Nah, gas mula helium ini biasa juga disebut dengan alfa. Nah, alfa berarti 2 di sini 4. Nah, nilainya sama. Jadi jawabannya adalah yang A, alfa. Kemudian kita ke soal berikutnya. Oksidasi dari 2 propanol akan menghasilkan, nah, di sini oksidasi, di sini dibilangnya 2 propanol. Propanol ini berarti termasuk dari golongan alkohol ya. Alkohol. Tapi alkohol apa? Apakah alkohol primer atau alkohol sekunder? Nah, kalau dia masuknya alkohol primer, jadi ketika dia dioksidasi yang pertama, jadi oksidasi 1, dia akan menghasilkan aldehid ya di sini. Aldehid atau yang biasa dikenal dengan golongan alkanal dia ya. Alkanal. Nah, kemudian ketika aldehid ini dioksidasi kemudian, berarti mengalami oksidasi yang kedua, maka dia akan berubah menjadi asam karboksilat. Nah, jadi asam karboksilat. Jadi itu hasil dari oksidasi kedua dari alkohol primer. Bagaimana dengan alkohol sekunder? Nah, alkohol sekunder. Untuk alkohol sekunder ketika dia dioksidasi, maka dia akan menjadi keton. Nah, keton atau biasa disebut golongan alkanon. Nah, jadi golongan alkanon ini keton. Nah, cirinya dari mana? Nah, kita lihat apakah 2 propanol ini termasuk yang mana. Nah, kalau alkohol primer dia tidak menentukan, tidak ada tanda kalimat 2, 1 ya. Biasanya kalau alkohol, jadi misalkan kita punya propanol ya. Biasanya kalau nyebutin bisa 1 propanol. Nah, itu termasuk ke alkohol primer. Nah, kalau berdasarkan soal berarti propanol itu berarti C-nya ada 3 ya. Kemudian di sini letak dari alkoholnya. Maka ini disebut sebagai ini 1, di sini 2, di sini 3, dan kiri ke kanan sama saja jawabannya. Maka ini disebut sebagai 2 propanol. Nah, 2 propanol ini ketika dia dioksidasi, nah, akan menghasilkan apa? Nah, akan menghasilkan gugus keton. Nah, gugus keton itu berarti masuknya ke
dia teroksidasi, maka dia tinggal oksigennya saja. Dan di sini kan sebelumnya, nah kita warna yang berbeda juga. Oke, ups. Nah, di sini kan tadi nilainya adalah H3, di sini H3. Jadi kalau 2-propanol ini kalau secara nama 2-propanol. Nah, ini 2-propanol. Penulisan rumusnya adalah C berapa nih? 1, 2, 3. Biasanya ini C3. H-nya adalah berapa nih? 3 tambah 3, 6. Nah, 6 OH. Atau bisa juga di rumus singkatnya jadi C3H7O. Nah, ini bisa ditulis seperti itu. Kemudian di sini hilang nilai H3-nya, kemudian di sini masih tetap H3-nya. Nah, gugus O di sini yang tadinya berikatan dengan H-nya, dia akan teroksidasi menghasilkan gas hidrogen. Nah, gini. Jadi gas hidrogen. Jadi dia akan memperoleh nilai gas hidrogen. Kemudian, nah, disinilah letak dari yang disebut gugus ketonnya. Jadi ikatan ketonnya itu kan adalah R, kemudian C, tanda rangkap 2 dari oksigen. Kemudian di sini untuk R bagi ini kalau dinamakan berarti ini 1, 2, 3 karena tata namanya juga sama, maka disebut sebagai 2. Nama lain ketonnya alkanon, berarti 2-propanon. 2-propanon. Nah, 2-propanon berarti 2-propanon. Nah, 2-propanon kalau di istilah dagang, dalam bahasa dagang, bahasa sehari-hari itu suka disebut sebagai aseton. Maka jawabannya adalah ya B. Gitu ya. Jadi termasuk kepada 2-propanon. Jadi asalnya dari alkohol sekunder berubah menjadi dari alkohol sekunder dioksidasi berubah menjadi keton atau alkanon. Namanya di sini adalah 2-propanon atau biasa disebut aseton. Tapi kalau untuk bahasa ini kan penulisan secara yupak ya, kalau secara trivial maka biasa disebut dengan, karena ini gugus alkil, nah masing-masing gugus alkil yaitu metil di sini ya. Jadi ada 2, berarti dibacanya nanti di metil keton. Jadi biasanya kalau untuk bahasa trivial ya dibaca menjadi dimetil keton karena ada 2 gugus alkil yaitu gugus metil. Oke. Kita lanjut ke soal 40 di soal terakhir. Jika larutan tembaga 2 nitrat dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah, nah ini jadi peristiwanya adalah elektrolisis. Tentu kita harus mereaksikan dulu tembaga 2 CuNO3 2 kali tembaga 2 nitrat itu ketika terurai dia akan berubah menjadi Cu2 plus ditambah dengan NO3 minus 2 kali di sini ya. Jadi kan biar setara. Nah, setelah setara di sini dia direaksikan dengan di elektrodanya adalah elektroda platina. Elektroda platina itu termasuk inert ya. Elektroda yang inert. Nah, inert itu apa saja? Ada karbon, ada emas, aurum, ada platina. Ya. Jadi ada karbon, emas, dan platina itu termasuk pada elektroda golongan inert. Artinya dia tidak ikut bereaksi. Dalam hal ini yang hanya bereaksinya adalah katodanya. Bukan katodanya, tapi ya katodanya, bukan elektrodanya ya. Kemudian secara reaksi kita bisa tahu, kita lihat reduksi. Nah, kita buat reduksi sama oksidasinya.
oksidasi. Makanya reaksi redoks ya termasuknya kan elektrolisis. Kemudian secara berarti kalau reduksi itu adalah yang positif. Nah, berarti kalau yang positif itu kita lihat reaksinya adalah yang tembaga. Berarti tembaga 2 plus dia akan berubah menjadi logam tembaga saja. Nah, berarti dia harus plus 2 elektron. Nah, biar dia setara. 2 elektron ditambah ini kan ini jadi 0. Nah, menjadi Cu. Kemudian oksidasi berikutnya adalah di sini adalah sisa asam oksi. Nah, sisa daripada asam oksi. Nah, untuk sisa asam oksi, maka dia tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah air. Jadi di sini yang bereaksi adalah air, dalam hal ini adalah H2O. Sehingga yang bereaksi adalah air, jadi H2O. Jadi lebih ibaratnya lebih reaktif. Nah, untuk menjawab biar lebih mudahnya, kalau yang bereaksi dengan air itu di oksidasi itu adalah bagaimana? Nah, saya punya hafalan yang ini notabene dari saya buat waktu SMA ya. Jadi kalau untuk yang pertama, nah ini karet pos. Nah, maksudnya apa tuh karet pos? Jadi kalau katoda reduksi positif. Jadi katoda reduksi ini katodanya positif. Nah, ini yang positif yang dimaksud positifnya. Jadi ya positif. Nah, ini berarti ini adalah katoda reduksi. Oke. Kemudian berikutnya adalah anoka. Jadi anoka. Nah, anoka. Maksudnya apa? Ketika anoda nanti hasil gasnya adalah oksigen, namun ketika di katoda maka hasil gasnya adalah hidrogen. Nah, gitu ya. Jadi biar gampangnya. Kemudian ini yang ketika di anoda oksigen, maka temennya, nah biasanya temennya itu adalah dia kalau udah O nggak mungkin ketemu O lagi. Berarti di sini dia harus pakai H+, maka muatannya H+. Nah, H2 maka temennya adalah OH-. Jadi ingetinnya gampangnya adalah oksigen nggak mungkin ketemu lagi oksigen lagi gitu ibaratnya. Jadi O nanti ketemunya H+. Nah, dengan demikian karena ini kasusnya adalah dioksidasi sesuai dengan anoka tadi, maka gas yang dihasilkan adalah oksigen. Nah, oksigen. Kemudian jangan lupa dia juga menghasilkan H+. Nah, di sini. Jadi dia yang menghasilkan adalah H+. Setelah ini baru kita hitung secara artinya kita setarakan. Hidrogen di sini dia butuhnya 2. Maka di sini kita buat 2. Oksigen di sini 2, di sini 1. Maka di sini kita buat 2. Hidrogennya berarti jadi 4, maka di sini 4H+. Nah, di sini 4H+, maka untuk menyetarakan kalau di sini muatannya 0, di kanan kan ada 4, maka ditambah dengan 4 elektron, gitu ya. Nah, jadi cara gampangnya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah bentuk seperti ini, jadi kita sudah mengurai seperti ini. Kemudian yang paling gampang berikutnya adalah jangan lupa kalau 1 Faraday, nah jadi 1 Faraday itu nilainya adalah 96.000 ya, 500 kolom per mol. Nah, ini artinya dalam 1 Faraday ini dia mengandung 95.600 kolom per tiap mol. Nah, ini juga bisa kita jadikan acuan. Nah, jadi acuannya dari bagaimana? Nah, kita bisa menentukan berdasarkan waktu yang kita punya, yaitu waktunya adalah 193. Ini kita bisa cari muatan. Nah, ini kan kita sudah pelajari di SMP. Nilai Q itu sama dengan I dikali dengan T. Sehingga kita dapat arusnya adalah 0,1 ampere, berarti 0,1 ampere dikali waktunya adalah 193.000 ya second.
per detik. Nah, itu nanti dihasilkan berapa? Nah, karena nanti berarti ini berkurang 1, nolnya jadi tinggal 19300 kolom. Ini yang dihasilkannya. Nah, sesuai dengan rumus ini maka kita bisa tahu nilai mol elektronnya. Maka kita bisa tahu nilai mol elektron. Mol elektronnya didapat dengan cara muatannya dibagi dengan 1 Faraday. Nah, muatannya kita punya 190 berapa? 19.300 ya. Kolom dibagi dengan ya nilai 1 Faraday adalah 96.500 kolom per mol. Nah, ini kan kolomnya nanti bisa dicoret, maka kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, ini kalau dihitung, kita lihat nilai coret 2. Nah, ini 193, ini kan 5 kali lipatnya. Berarti ini saya kemudian warna yang berbeda lagi. Kita kembali ke warna merah. Nah, ini saya coret, ini 1, ini saya coret, ini 5, maka 1/5. Jadi kita dapat 1/5 mol dari elektron. Nah, 1/5 mol elektron itu maksudnya apa? Nah, artinya ketika kita dapatkan ini, nah yang bereaksi itu adalah ketika direduksi. Di sini kan di platina, bukan platinanya yang bereaksi, tapi adalah Cu-nya. Jadi kita dapat nilai reaksinya dari Cu-nya, yaitu nilainya adalah 1/5 mol. Berarti kita sudah dapat nilainya adalah 1/5 mol di sini. Jadi mol elektronnya ini di sini adalah 1/5 mol elektron ya. Nah, ini di sini kan tertulis 2 elektron, itu tidak pengaruh karena mol elektron sama, maka di sini pun nilainya adalah 1/5 mol elektron. Nah, artinya kalian tulis langsung di sini pun nggak masalah. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kita sudah dapat ini. Nah, yang ditanya dalam soal adalah maka berat gas yang diperoleh dari hasil elektrolisis. Nah, gas yang diperoleh adalah yang ini, oksigen yang tadi kita peroleh. Dan berdasarkan kalimat di sini, lihat secara koefisien di sini nilainya 1, di sini nilainya 4. Artinya ini adalah 1/4-nya. Berarti ini sama saja 1/4 dikali dengan 1/5 mol tadi. Nah, 1/5 mol. Inilah mol dari si oksigen tadi. Nah, kita sudah dapat mol dari oksigennya itu kita sudah peroleh, yaitu nilainya adalah 1/20 mol. Nah, ditanyanya adalah beratnya. Ingat rumusnya. Rumus mol itu adalah massa dibagi dengan MR-nya. Nah, berarti kita sudah punya 1/20 mol sama dengan masanya dicari, massa dibagi MR-nya, karena oksigen O2 berarti 16 dikali 2, berarti dapatnya kita 32 gram per mol. Maka kalau kita hitung dari ini adalah masanya menjadi 32 dibagi 20. Nah, satuannya gram, berarti dapatnya adalah 1,6 gram. Ini yang kita punya. Jadi massa dari oksigen atau gas yang kita peroleh adalah 1,6 gram. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Ini sebenarnya adalah penjelasan secara rinci dari mana dan bagaimana bisa prosesnya. Jadi kalau kalian misalkan diburu-buru waktunya, minimal kalian sudah tahu dulu, oh mana yang karena yang dihasilkan reduksi adalah gas, maka kita langsung ke oksidasi dengan menggunakan rumus yang sudah saya berikan ini, hafalan yang saya berikan seperti ini, maka kalian langsung bisa. Nah, kemudian menghitungnya seperti biasa. Ini kan perhitungan SMP ya, kita diajarkan dan dapat ini, langsung kalian arahnya ke sini. Oke, demikian penjelasan saya dari nomor 3 pembahasan kita, nomor soal 36 sampai dengan nomor 40 pada pembahasan utul UGM tahun 2019, kode soal 924. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadikan motivasi kalian untuk belajar selalu dan terus belajar agar kalian mencapai cita-citanya, terutama kalian yang ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Saya Mr. Nanang Med berbagi untuk selalu menginspirasi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya. Terima kasih. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.